Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Rapat TV. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan saat Al-Quran turun, seharusnya Alkitab pun ikut naik. Melalui ruang perbincangan ini, Rapat TV kembali mempersembahkan program spesial di bulan Ramadan. Dalam program Kurma Kuliah Ramadan. Pemirsa, pada episode kali ini, saya Divi Dwi Kelayang akan menemani Anda dalam perbincangan kali ini dengan tema Al-Quran turun, akhlak pun ikut naik. Tentunya bersama narasumber kita yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Ahmad Soleh Sakni, LC.MA Sidai, CAH. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah walafiat. sehat, alhamdulillah. Baik Bapak, jika kita berbicara tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, apa makna tersebut bagi umat Islam, khususnya untuk membentuk karakter dan perilaku kita, Bapak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Rafa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bulan suci Ramadan dikenal juga dengan bulan turunnya Al-Qur'an. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda. Karena itu, tepat sekali tema yang diangkat kali ini, Al-Quran turun dan akhlak naik. Apa maksudnya? Yang maksudnya di sini adalah bagaimana Al-Quranul Karim itu tidak hanya dalam sejarah turun kepada baginda Rasulullah SAW, namun yang lebih dari itu bagi kita sekarang, bagaimana Al-Quran itu terinternalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira bagaimana kita menghidupkan Al-Quran di dalam setiap pribadi kita, itulah yang paling penting. Al-Quran kita baca, Al-Quran kita pelajari, dan Al-Quran pun harus kita jadikan panduan sebagai living guidance dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam aktivitas kita mencari nafkah, baik itu aktivitas kita mengejar karir, semuanya ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran. Masya Allah Bapak, benar sekali. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman kita bagi umat muslim ya, Pak? Betul, betul. Betul. Soalnya Bapak, seringkali kita membaca Al-Quran dengan rutin, terutama di bulan Ramadan. Namun bagaimana agar bacaan tersebut benar-benar berdampak pada perubahan sikap dan perilaku kita sehari-hari, Pak? Baik, ada pemahaman yang keliru dalam umat kita menjadikan Al-Quran hanya sebatas bacaan barokah, bacaan yang membawa keberkahan, dan itu tidak keliru, tetapi berhenti pada pemaknaan Al-Quran sebagai jimat dalam artian yang bisa menjadi sihir merubah kita, itu sesuatu yang keliru. Apa maksudnya? Al-Quran tidak hanya kita jadikan bacaan, tetapi bagaimana Al-Quran itu kita fahami, bagaimana Al-Quran itu kita jadikan betul-betul sebagai pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karenanya, membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala itu sebuah anjuran dari Rasulullah SAW. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, misalnya. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Tetapi Rasulullah SAW lebih dari itu memerintahkan kita bagaimana kita membaca Al-Quran itu, kita resapi, kita fahami, dan kita jadikan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, membaca Al-Quran tidak hanya sekedar untuk mencari pahala, tetapi membaca Al-Quran hendaknya kita jadikan sebagai cara kita untuk mengikuti ritme kehidupan di dunia ini. Kalau tidak,
maka kita akan terombang-ambing dengan berbagai macam isme-isme, ajaran-ajaran yang sesat. Padahal dalam Al-Quran itu ada ajaran-ajaran yang sangat fundamental, baik itu keyakinan kepada Allah, kemudian akhlak di dalamnya, kemudian ada ibrah di dalamnya, ada janji Allah Subhanahu wa taala, ada ancaman Allah Subhanahu wa taala, ada kisah-kisah yang itu dapat membimbing kehidupan kita menuju arah yang lebih baik. Baik, Bapak. Menurut Bapak, apa hubungan yang paling mendasar antara Al-Quran dan pembentukan akhlak seorang Muslim? Ya, sebagaimana Al-Quran disebut kitab hidayah, kitab petunjuk, begitu juga Al-Quran sebagai kitab petunjuk untuk berakhlakul karimah. Ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Kana huwal Quran yamshi 'alal ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi ini. Maka sangat erat sekali kaitan antara Al-Quranul Karim dengan pembentukan akhlakul karimah bagi seorang hamba. Ingat, dalam Al-Quranul Karim itu ada akhlak yang diajarkan terkait dengan urusan kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, kemudian akhlak yang terkait kepada hubungan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada akhlak yang terkait dengan pribadi kita sendiri, dan kemudian ada akhlak yang harus kita lakukan terhadap ciptaan-ciptaan Allah, baik itu bumi, langit, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Semuanya ada pedoman akhlaknya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi sangat erat sekali kaitannya Al-Quranul Karim dengan pembinaan akhlakul karimah. Baik, selanjutnya Bapak. Di era digital seperti sekarang, tantangan menjaga akhlak semakin besar. Bagaimana peran Al-Quran dalam mementangi generasi muda dari pengaruh negatif lingkungan dan media sosial? Ya, seseorang yang hidup bersama Al-Quran, seseorang yang sehari-harinya dekat dengan Al-Quran, dan itu sebetulnya semua umat Islam dekat dengan Al-Quran. Apabila mereka sholat, kita tahu bahwa sholat 5 waktu itu tidak akan sah kalau kita tidak membaca Al-Quran di dalamnya, minimal surah Al-Fatihah. Maka ketika seseorang hidupnya bersama Al-Quran, maka akan dapat membentenginya dari berbagai pengaruh negatif, baik itu yang terkait dengan medsos, kemudian hidup yang nyata, atau teman-teman yang buruk. Ya, semuanya bisa akan kita selamatkan kalau betul-betul kita hidup bersama Al-Quran. Nah, hidup bersama Al-Quran ini difahami adalah bagaimana kita pertama mengagungkan Al-Quran. Ta'zimul Quran. Mengagungkan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana membacanya beribadah. Kemudian Al-Quran itu mukjizat, baik lafaz dan maknanya mukjizat. Allah tantang umat manusia untuk menghadirkan yang semisal Al-Quran itu walaupun dengan satu surat. Dan Al-Quran itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Karena itu, seseorang yang mu'ayasyah dengan Al-Quran, dia akan terselamatkan dari berbagai macam infiltrasi tadi, baik itu yang ada di medsos maupun yang ada dalam kehidupan nyata. Yang kita maksud dengan mu'ayasyah dengan Al-Quran ini tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi lebih dari itu mempelajarinya. Karena firman Allah yang pertama turun adalah Iqra. Iqra di situ kata para ulama bukan hanya membaca Al-Quran sebagai teks, tetapi membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayatnya yang bisa kita baca. Kemudian ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita saksikan. Ada ayat yang matlu, yang dibaca, tetapi
ada ayat yang bisa kita saksikan. Itulah alam semesta ini. Kita disuruh untuk membaca itu dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa tetap berada dalam koridor Al-Quranul Karim. Kemudian, seseorang hendaknya senantiasa mencari teman-teman dalam kehidupannya, teman-teman yang baik. Karena lingkungan akan sangat berdampak bagi kepribadian seseorang. Kalau lingkungan kita lingkungan yang ahli maksiat, maka otomatis kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kalau lingkungan kita orang-orang baik, insya Allah kita pun akan terwarnai dengan kebaikan. Jadi lingkungan, kemudian sahabat. Sahabat itu juga akan menentukan kemana arah kita berjalan. Jadi insya Allah, ketika seseorang muayasyah dengan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, bersahabat dengan orang-orang yang senang dengan Al-Quran, insya Allah dia akan terselamatkan dari hal-hal yang negatif, baik itu di medsos maupun dalam kehidupan yang nyata. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir Bapak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa Rafa TV agar momentum turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini benar-benar menjadi titik awal meningkatnya kualitas akhlak kita? Pemirsa Rafa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran Allah turunkan, yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hamba-hambanya hidayah, petunjuk, kebenaran, dan tugas kita bagaimana memahami hidayah tersebut, yaitu Al-Quran. Hudan linnas. Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan ini harus kita betul-betul fahami dan kita internalisasikan dalam kehidupan kita yang nyata. Al-Quran tidak cukup turun kepada baginda Rasulullah, tetapi juga harus turun ke dalam sanubari kita. Turun ke dalam perilaku kita, turun dalam hati kita, turun dalam cita-cita kita. Dan itu yang terjadi pada masa sahabat. Bagaimana Al-Quran bisa merubah pribadi yang begitu kasar. Misalnya Umar bin Khattab bisa masuk Islam karena mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Banyak sahabat yang menjadi muslim. Kenapa? Karena mereka membaca Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu, mari kita jadikan momentum Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadikan Al-Quran tidak hanya turun di malam Lailatul Qadar, tidak hanya turun kepada baginda Rasulullah SAW, tetapi Al-Quran itu juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kita karena dia turun ke dalam pikiran kita, turun ke hati kita, dan turun dalam perilaku kita sehari-hari. Insya Allah tidak akan merugi orang-orang yang hidupnya selalu bersama Al-Quran. Semoga bermanfaat, insya Allah. Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pandangan yang telah diberikan dalam perbincangan kita hari ini. Pemirsa Rafa TV, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa turunnya Al-Quran bukan hanya sebagai peristiwa sejarah, melainkan momen untuk memperbaiki diri dan meningkatkan akhlak. Karena saat Al-Quran hadir dalam kehidupan kita, seharusnya sikap, perilaku, dan perbuatan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak bermanfaat bagi kita semua. Kami kembali ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Soleh Sakni atas pandangan dan waktu yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga kami terima kasih kepada pemirsa Rafa TV sudah memberikan waktu untuk melihat perbincangan kita hari ini. Saya Dividui Kelayang berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.